Jelas sudah bahwa Josh Brownhill bukan pemain keturunan Malaysia, saudara-saudara. Pernyataan resmi dari sang pemain sendiri yang membantahnya. Dan sekarang Malaysia akan kembali melakukan naturalisasi kepada pemain di Liga Super Malaysia. Bergson dari Brasil dan Manuel Hidalgo dari Argentina. Ya, kalau naturalisasi pemain dari liga lokal ya buat apa, saudara-saudara? Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini. Baru-baru ini belum lama ini sepak bola di Malaysia, tim nasional Malaysia Harimau Malaya itu mendapatkan kabar kurang baik. Kabar mengecewakan lah. Mengecewakan dari salah satu pemain di Inggris sana. Pemainnya Burnley ya? Itu kaptennya Burnley namanya Joshua Brownhill. Josh Brownhill. Josh Brownhill ini adalah gelandang berusia 29 tahun. Midfield berusia 29 tahun yang sudah, ya dia musim lalu kan Burnley main di Premier League kan. Sekarang musim ini Burnley degradasi main di Championship Division, di kasta kedua, di level kedua di kompetisi Inggris. Nah, Joshua Brownhill ini digosipkan, dirumorkan. Dan ini isunya itu kencang sekali, saudara-saudara. Rumor itu kencang sekali, khususnya di media sosial, di kalangan netizen Malaysia, di kalangan penyokong Harimau Malaya, di kalangan fans, supporter sepak bola di Malaysia ini. Joshua Brownhill ini populer sekali lah. Ya, dia disebut-sebut ini. Saya nggak tahu sumbernya dari mana, tapi dia disebut-sebut sebagai pemain berdarah Malaysia, pemain keturunan Malaysia, sehingga berhak membela tim nasional Malaysia di pertandingan internasional Malaysia. Tinggal dikasih paspor saja begitu, karena aturan di Malaysia tidak memerlukan proses naturalisasi seperti yang terjadi di Indonesia. Ya, hampir mirip-mirip dengan di Filipina, hampir mirip-mirip dengan di Eropa sana lah. Jadi itu Josh Browning itu digosipkan, diminta untuk dipanggil ke tim nasional Malaysia untuk memperkuat Harimau Malaya nanti yang akan bertanding di kualifikasi Piala Asia 2027, saudara-saudara, mulai tahun depan dengan pelatih baru yang dari Australia itu. Tapi saudara-saudara, tetapi masalahnya begini, setelah dihebohkan ya, digosipkan, dirumorkan, kemudian di mana-mana dibicarakan, dianggap sebagai pemain grade A, pemain yang akan membawa kemajuan di sepak bola Malaysia, pemain yang akan meloloskan tim nasional Malaysia ke Piala Asia 2027, pemain yang akan menjadi pemain terbaik di Asia Tenggara. Begitu narasinya dari supporter Harimau Malaya, dari fans, dari netizen Malaysia. Itu setelah digembar-gemborkan itu, disuarakan seperti itu, diglorifikasikan itu, ternyata
Josh Browning ini mengeluarkan klarifikasi, saudara-saudara. Mengeluarkan pernyataan resmi di akun Instagram dia. Itu boleh dicek lah, itu masih ada. Kalau masih ada apa enggak ya? Pokoknya itu dia sudah di Instastory-nya dia mengeluarkan pernyataan resmi, dia meminta maaf. Dia meminta maaf kepada orang-orang Malaysia, kepada supporter sepak bola Malaysia, kepada fans Malaysia, kepada penyokong Harimau Malaya, kepada netizen Malaysia. Dia meminta maaf dengan mengklarifikasi bahwa dirinya adalah 100% orang Inggris. 100% orang Inggris, saudara-saudara. Lahir di Wellington 19 Desember 1995. Si Josh Brownhill ini 100% orang Inggris dan tidak ada darah Malaysia, baik dari kakek dia, baik dari buyut dia, maupun dari kedua orang tua dia. Dengan klarifikasi seperti ini, dia meminta rumor, isu apapun itu yang terkait dirinya dengan tim nasional Malaysia, dengan Harimau Malaya itu diminta untuk dihentikan. Karena dia berterima kasih lah, dia menghargai perhatian dari penggemar sepak bola di Malaysia, fans sepak bola di Malaysia. Dia menghargai itu, berterima kasih itu, tetapi dia menyatakan dia bukan orang Malaysia, dia tidak punya keturunan Malaysia, dia tidak punya darah Malaysia, sehingga dia tidak bisa dan tidak punya hak untuk memperkuat tim nasional Malaysia. Jadi clear ya, saudara-saudara ya, clear ya, kasus Josh Browning ini clear. Lebihnya kasus ini, case ini mirip dengan Majidahil lah, saudara-saudara. Majidahil, kalau saudara-saudara ingat, itu juga tidak bisa membela tim nasional Malaysia. Bedanya kalau Josh Brownhill ini sama sekali tidak memiliki darah Malaysia, tidak punya ayah, ibu, kakek, nenek, bahkan buyutnya yang dari Malaysia. Kalau Majidahil yang sempat digosipkan, dihebohkan pemain Go Ahead Eagles, temannya Jay Eathers waktu di Belanda itu, sempat digosipkan dia akan menjadi pemain nasional Malaysia. Tetapi Majidahil ini memang dia punya keturunan Malaysia, bukan Malaysia, Singapura, saudara-saudara. Punya darah Singapura, bukan Malaysia ya. Majidahil ini punya darah Singapura, dan itu pun bukan kakek dia, tetapi buyutnya. Jadi berarti dia generasi keempat atau keberapa, atau ketiga. Pokoknya bukan, kalau FIFA itu kan hanya boleh kakek neneknya, kakek nenek, ayah, ibu. Nah, ini di atas kakek nenek dia. Selain dia bukan kelahiran Malaysia, buyut dia bukan kelahiran Malaysia, buyut dia adalah kelahiran Singapura. Hanya saja waktu itu kan Singapura dan Malaysia masih sama-sama bagian dari British koloni Inggris lah, kira-kira seperti itu. Jadi itu diklaim bahwa dia bisa membela tim nasional Malaysia, tetapi pada akhirnya itu tidak mendapatkan surat pernyataan dari FIFA bahwa Majidahil tidak bisa memperkuat Malaysia bukan karena dia lahir di Singapura, bukan karena dia keturunan Singapura, tetapi karena itu sudah melewati, bukan lagi kakek nenek dia yang lahir di Singapura, di tanah Melayu, tetapi buyut dia yang berasal dari Asia Tenggara, sehingga Majidahil tidak bisa mendapatkan izin untuk membela tim nasional Malaysia. Sudah expire. Sudah melampaui regulasi yang sudah ditetapkan. Gagal berkali-kali mencari pemain keturunan. Malaysia ini tidak patah semangat, saudara-saudara. Dia tidak patah semangat untuk mencari pemain-pemain bule ya, pemain-pemain impor yang bisa diberikan paspor Malaysia ya, termasuk program menggunakan cara naturalisasi lah. Karena pemain keturunan nggak bisa didapat, ya mereka menggunakan pemain naturalisasi. Dan 2 pemain naturalisasi baru Malaysia yang kabarnya akan sebentar lagi membela tim nasional Malaysia nanti ketika kualifikasi Piala Asia 2027 adalah Bekson Gustavo Silveira da Silva. Bekson ini adalah pemain yang cukup terkenal di Liga Super Malaysia. Dia berusia 33 tahun. Kelahiran Alegret di Brasil, 9 Februari 1991.
berhasil lagi ya. Ini dia sekarang ada posisinya adalah penyerang, striker nomor 9 di Johor Darul Taksim. Dan dia sudah bermain di Johor Darul Taksim itu sejak 2021 kalau nggak salah. 2021 apa 2020 ya. Jadi kalau 2024, 2025 ya sudah memenuhi syarat lah saudara-saudara. Sudah 5 tahun. Dan selama ini dia sudah mencetak 32 gol dari 79 pertandingan bersama Johor Darul Taksim di Liga Super Malaysia. Di Liga Super Malaysia, atau kalau di total dia menghasilkan 134 gol dari 131 pertandingan bersama Johor di semua ajang. Sebelum bermain di Johor, dia main di beberapa klub, misalnya seperti Atletico Paranaense. Itu salah satu klub besar di Brasil. Kemudian dia juga pernah main di Grêmio. Grêmio Porto Alegre itu klubnya Ronaldinho. Kemudian dia juga sempat main di Suwon Blue Wing di mana ya? Di Korea, saudara-saudara. Dan prestasi dia bersama dengan Johor Darul Taksim ya tentu saja menjuarai, kalau nggak salah dia 3 kali menjuarai Liga Super Malaysia, 3 kali Piala FA Malaysia, kemudian 2 kali Piala Malaysia, Malaysian Cup, kemudian 2 kali Malaysian Charity Shield, Piala Sumbang. Jadi ini pemain terbaru yang akan segera memperkuat tim nasional. Bergson, saudara-saudara, Bergson da Silva dari Brasil, saudara-saudara. Ada satu lagi pemain naturalisasi baru yang akan segera memperkuat tim nasional Malaysia, namanya Manuel Federico Hidalgo Gasperini. Itu kelahiran Olivos 3 Mei 1999. Olivos adalah kota di Argentina. Wah, ini kawannya Aguero ini mesti nih. Kawannya Aguero. Ini sekarang dia bermain di Sri Pahang dengan status pinjaman loan dari Johor Darul Taksim. Dan dia datang ke Malaysia itu tahun 2021 kalau nggak salah. Ya hampir sama dengan Bergson. Waktu itu dia datang untuk membela Sri Pahang, kemudian pindah ke Kedah Darul Aman, kemudian pada 2024 pindah ke Johor Darul Taksim, tetapi kemudian langsung dipinjamkan kembali ke Sri Pahang. Posisinya adalah winger, posturnya 174, dan dia pernah bermain di junior dia adalah di Benfica. Dia juga pernah main di Sheffield Wednesday di kompetisi kasta kedua atau ketiga di Inggris, saudara-saudara. Posisinya adalah winger dan diharapkan dia bisa menjadi pengganti untuk Faisal Halim yang mengalami penurunan performa luar biasa setelah tragedi penyiraman air keras itu, saudara-saudara. Manuel Federico Hidalgo Gasperini. Ini lumayan lah, usianya masih 25 tahun. Kalau Bergson tadi 33 tahun, sudah cukup tua. Kalau ini Manuel Hidalgo adalah 25 tahun. Dan baik Bergson maupun Manuel Hidalgo ini adalah akan digunakan untuk kualifikasi Piala Asia 2027. Dan dua pemain ini sebagai pemain istilahnya substitut lah, pemain pengganti, karena mereka gagal demi kegagalan Asosiasi Sepak Bola Malaysia untuk mendapatkan pemain keturunan, untuk membujuk pemain keturunan Malaysia yang ada di luar negeri, baik yang benar-benar keturunan maupun yang bukan keturunan tapi diklaim sebagai keturunan. Football Association of Malaysia menaturalisasi pemain asing di Liga Super Malaysia itu tentu saja menimbulkan pro dan kontra, saudara-saudara, di kalangan supporter mereka sendirilah. Indonesia nggak usah ikut-ikut. Biarkan mereka berdebat sendiri. Jadi itu menimbulkan pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Beberapa yang setuju ya tentu saja mereka frustrasi melihat performa tim nasional era sekarang yang tidak terlalu membanggakan, sehingga mereka merasa butuh tambahan amunisi pemain asing, legion impor. Tetapi banyak juga yang tidak setuju. Misalnya ini saya bacakan, ini ada misalnya pelatih yang cukup top lah, terkenal, yang sekarang melatih di Persis Solo, mantan pelatihnya Sabah FC, mantan pelatih tim nasional Malaysia Under 23, mantan direktur teknik di Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Ong Kim Swee. Itu dia berkali-kali ketika ditanya media di Indonesia maupun di Malaysia, dia sudah mengeluarkan kritik. Bagi dia,
naturalisasi yang dilakukan oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia itu salah besar. Salah besar. Kenapa? Karena dia menaturalisasi pemain asing. Sehingga tidak ada ilmu yang didapatkan. Tidak ada bedanya dengan pemain lokal. Itu saja. Beda dengan naturalisasi yang dilakukan Indonesia yang mengambil pemain-pemain dari Eropa. Yang berbasis di Eropa. Itu menurut dia jauh lebih bagus, jauh lebih berguna. Dan itu salah satu kritik yang dilakukan oleh Ong Kim Sui. Nah, dan ya faktanya ya memang seperti itu, saudara-saudara. Kalau menaturalisasi pemain asing, Indonesia dulu juga pernah melakukan itu. Pemain-pemain asing di Liga Indonesia dinaturalisasi. Greg Nwokolo, kemudian Victor Igbonepo, kemudian siapa lagi? Banyaklah saudara-saudara. Pierre Bio Paulin, Osa Saha, itu semua dinaturalisasi. Ternyata kan tidak ada ilmu yang didapatkan dari pemain-pemain ini, karena ya kalau dia sudah main di liga lokal, ya sudah dia akan terpengaruh dengan suasana di liga lokal itu. Apalagi kualitas di Liga Malaysia itu kan hanya sangat tergantung kepada Johor Darul Taksim. Itu loh. Jadi menurut saya Ong Kim Sui juga ada benarnya juga. Ya bukan ada benar, ya memang benar, saudara-saudara. Jadi kalau memang nggak bisa mencari pemain pemain keturunan di luar Eropa sana, ya sudah, berguna-gunakanlah pemain-pemain lokal yang ada saja. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semuanya sudah kita perbincangkan, semua sudah kita obrolin, semua sudah kita bahas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis. Tadi kita bicara tentang pemain. Pemain naturalisasi Malaysia. Jadi Malaysia akan melakukan naturalisasi lagi kepada sudah melakukan naturalisasi kepada 2 pemain asing di Liga Super Malaysia. Bekson siapa ya? Bekson da Silva dari Brasil, pemainnya Johor Darul Taksim, dan Manuel Hidalgo, saudara-saudara, pemain Johor Darul Taksim yang dipinjamkan ke Pahang. Bekson dari Brasil berusia 33 tahun, sementara Manuel Hidalgo dari Argentina berusia berapa? 25 tahun, saudara-saudara. Ini adalah 2 pemain keturunan. Bukan keturunan, naturalisasi. Kalau ini naturalisasi karena mereka tidak punya darah Malaysia. Mereka dinaturalisasi karena sudah menetap, sudah tinggal, sudah bermain di Liga Super Malaysia selama 5 tahun atau lebih. Jadi ya naturalisasi di Malaysia ya begini mereka lakukan itu. Sebelumnya, saudara-saudara, sebelum akan memastikan akan menggunakan Bekson dan Manuel Hidalgo, Malaysia ini baru saja mendapatkan penolakan dari pemain asal Burnley, Premier League, bukan Premier League ya, Championship Division. Pemain dari Burnley, kaptennya Burnley, namanya Josh Brownhill. Josh Brownhill adalah kapten dari Burnley, saudara-saudara. Burnley sekarang main di Championship Division setelah musim lalu degradasi dari Premier League, saudara-saudara. Dan ini Josh Brownhill adalah pemain yang cukup bagus, saudara-saudara. Pemain yang midfield, gelandang. Midfield dari Burnley ini dia sudah cukup senior, usianya 29 tahun, dan digosipkan, dirumorkan, diklaim punya darah Malaysia. Dan netizen Malaysia, supporter Malaysia itu gempar, heboh, pendukung Harimau Malaya, penyokong sepak bola Malaysia itu heboh meminta Josh Brownhill ini diberi paspor Malaysia, dipanggil ke tim nasional Malaysia. Tetapi kemudian Josh Brownhill sendiri membuat pengakuan, menyatakan bahwa dirinya tidak ada hubungannya dengan Malaysia, tidak memiliki darah Malaysia, baik dari orang tua maupun dari kakek nenek dia. Jadi ya sudah, gagal dengan Josh Brownhill. Mereka kemudian memutuskan untuk itu tadi menggunakan Bekson dan Manuel Hidalgo, saudara-saudara. Kalau kata Dato' Ong Kim Sui, naturalisasi yang dilakukan Malaysia itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, karena pemain dari liga lokal, tidak ada ilmu yang bisa didapatkan. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf.
Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja, skip, jangan ditonton, dan jangan nyampah, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!